Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 3, subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini, anak-anak, kita akan belajar tentang kertas di sekitar kita. Nah, jadi ada benda-benda yang terbuat dari kertas. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Hari ini kita belajar tentang benda yang terbuat dari kertas ya. Perhatikan pada layar handphonemu atau komputermu. Ada benda-benda yang terbuat dari kertas di sini. Apa saja itu, Nak? Ya benar, ada buku, ada layang-layang, ada pesawat-pesawat terbang. Lalu ada perahu dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas. Seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas. Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, jadi anak-anak jelas ya bahwa kertas itu juga terbuat dari kayu. Nah, kayu itu dipotong, kemudian diproses, lalu dipanaskan menjadi bahan lunak seperti bubur yang disebut dengan pulp. Ya, bubur kertas itu pulp namanya. Lalu pulpnya nanti diberi pewarna, kemudian kalau sudah kering, ampasnya yang berupa selulosa itu digiling hingga pipih. Nah, menjadi seukuran kertas yang kita inginkan. Perhatikan juga benda-benda di sekitarmu, tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas ya anak-anak. Nah, tuliskan benda-benda yang terbuat dari kertas di sekitarmu. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, anak-anak, jadi kalau kita menghemat 1 ton kertas, artinya kita sudah menghemat 13 batang pohon besar. Nah, berarti anak-anak ibu tidak boleh ya membuang-buang kertas. Nah, Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Sekarang kita baca. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Kertas sisi. Nah, jadi anak-anak, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asyik bukan? Jadi, apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas anak-anak? Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut, pada buku tulismu. Perhatikanlah penggunaan huruf besar dan tanda bacanya yang tepat ya anak-anak. Kamu telah membaca wacana di atas. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia.
Nah, anak-anak, jadi anak-anak ibu bisa melihat ini. Selulosa, lunak, molekul, ampas, pipi, menyerap kardus, serat, menggiling. Nah, ini bisa kita cari pada kamus. Anak-anak ibu mengerti cara menggunakan kamus? Nah, cara menggunakan kamus bahasa Indonesia adalah kita lihat dari abjadnya. Nah, dari abjad yang pertama itu ada S, selulosa. Kita bisa mencari pada bagian S. Nah, lalu L, lunak. Nah, begitulah seterusnya. Kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, anak-anak. Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata yang ada tersebut. Mari kita bernyanyi. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Ya, anak-anak, kita dapat memainkannya dengan dipukul ya. Kalau gendang itu. Nah, kita akan memilih dua jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Kita akan berlatih lagu teka-teki. Lagu ini telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, Ibu akan mengirimkan contoh lagu teka-teki ya anak-anak. Setiap kita dapat menampilkan kemampuan kita. Ya, kita akan mengerjakannya sendiri karena kita belum bisa berkelompok ya anak-anak. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak. Ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu kan? Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ini ada beberapa alat ukur, yaitu meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ya anak-anak. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Contohnya, sentimeter untuk penggaris. Satuan apa lagi yang kamu ketahui nak? Meter contohnya untuk meteran saku atau meteran lainnya. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Tulis. Nah, diskusikan bersama orang tuamu ya. Bagaimana bagian yang diukur? Contoh 1, tinggi badanmu. Jenis alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur tinggi badan adalah ya meteran. Sekali anak-anak. Nah, jadi anak-anak ibu tentukan jenis alat ukur yang digunakan. Nah, setelah kamu berdiskusi tentang alat ukur, sekarang kita coba lakukan kegiatan berikut. Nah, untuk mencoba kegiatan berikut ini, kita belum bisa ya anak-anak. Karena kita masih belajar di rumah secara daring. Kita lakukan kegiatan bersama orang tua. Orang tua bersama siswa melakukan gerakan hemat kertas di rumah. Caranya menggunakan kertas di kedua sisinya pada saat menulis. Selain itu, menggunakan tisu seperlunya. Hal ini perlu bimbingan orang tua ya. Kenapa? Karena tisu juga berasal dari kayu. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Semoga anak-anak ibu mendapatkan pembelajaran ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.